Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Singgi Kurnia Sandi dari kelas Y6E dengan NPM 2023-435-00566. Di sini saya ingin presentasikan materi data mining seputar segmentasi pelanggan e-commerce, pendekatan otomatis menggunakan key means, clustering, dan klasifikasi, membandingkan performa regresi logistik dan FBase. Konteks, volume transaksi e-commerce melonjak drastis, menghasilkan pembukaan data profil pelanggan yang masif. Tantangan, mengelompokkan pelanggan secara manual memakan waktu yang lama dan sangat rentan terhadap bias subjektivitas manusia. Solusi, membangun mesin data mining otomatis atau clustering untuk menemukan pola tersembunyi dan melatih algoritma atau klasifikasi untuk memprediksi pelanggan baru secara instan. Nah, yang pertama itu ada data mentah, data set atau mall customers. Kemudian lanjut proses ada pra pemrosesan, itu pembersihan data dan scaling. Kemudian lanjut ada unsupervised learning, itu k-means clustering atau pembentukan label. Kemudian ada supervised learning, klasifikasi label baru atau regresi logistik dan FBase. Sumber data, dataset simulasi profil pelanggan e-commerce atau mall customers dataset. Kemudian volume data 200 baris data pelanggan atau bebas dari nilai kosong atau nol. Fitur utama, satu pendapatan tahunan atau $1000. Kedua, skor pengeluaran skala 1 sampai 100. Tahap 1, pra pemrosesan dan scaling. Algoritma k-means mengelompokkan data berdasarkan jarak. Jika pendapatan atau dolar ribuan dan skor atau 1 sampai 100 tidak diseragamkan rentangnya, model akan bias. Kita menggunakan standard scaler untuk menyamakan bobot kedua variabel. Sini ada sedikit pengkodingan ya mengenai ini. Ada import panda as pd from scaler titik prep processing import standard scaler dataset simulasi e-commerce itu df sama dengan pd tick rate underscore tsp mal customer tsp x sama dengan df pendapatan tahunan skor pengeluaran. Standarisasi tentang skala data atau scaler sama dengan standar scaler kurung x underscore scaler sama dengan scaler titik fit underscore transform buka kurung x tutup kurung. Tahap kedua, pembentukan kategori atau key means. Key means atau unsupervised secara otomatis mencari titik tengah atau centroid dan mengumpulkan pelanggan berkarakteristik mirip ke dalam 3 kelompok utama. Label kelompok ini atau 0, 1, 2 disimpan sebagai target untuk tahap klasifikasi. From scaler.cluster import k-means. Ini membentuk 3 segmen pelanggan utama. Itu codingannya k-means sama dengan k-means buka kurung n underscore clusters sama dengan 3 random underscore state sama dengan 42 tutup kurung k-means titik fit buka kurung x underscore scale. Kemudian menyimpan hasil clustering sebagai target label. TDF buka kurung titik akoma label underscore cluster kutip tutup kurung sama dengan k-means titik label underscore. Tahap 3, pemisahan data atau trend test split. Sebelum menguji kecerdasan algoritma klasifikasi, dataset dibagi. 80% data digunakan sebagai buku pelajaran untuk melatih model, dan 20% data atau 40 pelanggan disembunyikan sebagai bahan ujian performa model. Ini 80% itu data latih, sedangkan 20% data uji atau 40 pelanggan. From sklearn titik model underscore selection import train underscore test underscore split y sama dengan df buka kurung label cluster kurung bagi 80% data latih dan 20% data uji. Itu x underscore train, x underscore press, y train, y test test split, buka kurung x scale y, test size sama dengan 0,2, random state sama dengan 42 tutup kurung. Zen Data Studio.
from sklearn dot titik linear underscore model import logistic regression from sklearn titik naive underscore base import Gaussian NB. Baik, pertama kandidat 1 itu regresi logistik. Ada logreg sama dengan logistik regression buka kurung tutup kurung logreg titik fit buka kurung x underscore trend koma y underscore trend tutup kurung. Tag kedua kandidat 2 naive base Gaussian NB sama dengan Gaussian NB tutup kurung buka kurung NB titik fit buka kurung x underscore trend koma spasi y underscore trend tutup kurung. Regresi logistik sangat tangguh dalam memodelkan hubungan probabilitas multikelas atau multinomial nomial ketika batas antar segmen data relatif linear. Sedangkan naive Bayes Gaussian komputasi sangat ringan dan mengasumsikan distribusi data yang normal, yang relevan dengan distribusi perilaku pengeluaran manusia pada umumnya. Kemudian ada metrik evaluasi regresik logistik pemenang naive Bayes. Evaluasi itu 97,5%, naive Bayes-nya 95,0%. Metrik evaluasinya menggunakan precision atau makro AFG. Regresi logistiknya itu 0,8, naive Bayes-nya 0,95. Recall makro AFG itu regresi logistiknya 0,97, naive Bayes-nya 0,95. Kemudian F1 score itu regresi logistiknya 0,97, naive Bayes-nya ada di 0,95. Regresi logistik terbukti lebih unggul, memberikan akurasi nyaris sempurna atau 97,50%, berkat kemampuannya memisahkan batas kelas pelanggan secara presisi. Segmen pelanggan, grup konservatif atau hemat, cluster 0. Karakteristik data, pendapatan menengah sampai tinggi, skor pengeluaran sangat rendah. Insight perilaku, pelanggan ini memiliki daya beli yang kuat, namun sangat berhati-hati dan enggan berbelanja tanpa alasan yang rasional. Rekomendasi bisnis, kirimkan promosi berupa diskon besar, tawarkan cashback agresif, sertakan ke dalam program loyalitas khusus untuk memicu kebiasaan transaksi. Kemudian ada segmen pelanggan grup menengah atau reguler, cluster 1. Karakteristik data, pendapatan menengah, skor pengeluaran menengah, insight perilaku, basis pelanggan mayoritas. Mereka adalah tulang punggung transaksi harian e-commerce dengan pola belanja yang standar dan terprediksi. Rekomendasi bisnis ini fokus pada taktik cross-selling. Tampilkan rekomendasi produk-produk kebutuhan harian yang secara langsung relevan dengan riwayat keranjang belanja mereka. Segmen pelanggan grup premium atau sultan, cluster 2. Karakteristik data, pendapatan tinggi, skor pengeluaran konsisten tinggi. Insight perilaku, segmen dengan nilai keuntungan tertinggi, high lifetime value. Mereka tidak sensitif terhadap harga dan mengutamakan prestis serta kualitas. Rekomendasi bisnis, tawarkan produk premium atau rilis edisi terbatas. Berikan status keanggotaan VIP eksklusif, buka jalur layanan pelanggan dan akses belanja prioritas. Satu, otomatis tanpa bias. Algoritma Siemens berhasil memetakan ratusan pelanggan ke dalam kelompok bermakna tanpa intervensi dan bias subjektif manusia. 2. Prediksi super cepat. Dengan model regresi logistik atau akurasi 97,5%, sistem kini dapat memprediksi segmen pelanggan baru secara instan saat mereka pertama kali mendaftar. 3. Aksi pemasaran terarah. E-commerce tidak lagi menggunakan strategi pukul rata. Tiap promosi kini disesuaikan secara spesifik untuk grup hemat, reguler, dan premium. Rekomendasi pengembangan atau future work. Penambahan fitur data, integrasi variabel demografi tambahan atau seperti usia dan jenis kelamin untuk menghasilkan segmentasi profil yang lebih tajam dan multidimensi.
Eksplorasi algoritma lanjutan. Menguji metode clustering di DBS CAN, DBSCAN di masa mendatang untuk menangani dataset e-commerce nyata yang umumnya memiliki banyak pencilan atau outlier acak. Ekosistem prediksi e-commerce terpadu. Stake 1 itu input, pelanggan baru mendaftar atau data mentah masuk. Kemudian lanjut stake 2 itu engine. Masuk model regresi logistik, akurasi 97,5%. Kemudian stake 3 routing. Sistem instan mendeteksi konservatif, reguler, atau premium. Stake 4 output. Mesin marketing mengirim promo yang tepat sasaran detik itu juga. Dari tebak-tebakan manual yang memakan waktu berhari-hari menjadi otomatis cerdas dan berjalan dalam hitungan milidetik. Kesimpulan dan pengembangan selanjutnya. Kesimpulan utama, commodity means atau untuk membentuk target dan regresi logistik atau untuk memprediksi terbukti secara sangat efektif dengan akurasi puncak 97,5%. Sistem ini siap menggantikan proses segmentasi manual yang usang. Saran ke depan, tambahkan fitur data demografi atau seperti usia dan jenis kelamin untuk mempertajam profil persona pelanggan. Uji coba algoritma DBSCAN sebagai alternatif clustering jika di masa depan tumpukan data e-commerce mulai dipenuhi banyak data anomali atau outlier. Mengubah data menjadi makna. Segmentasi cerdas bukan sekadar tentang memilah angka, melainkan tentang memahami manusia di balik layar e-commerce Anda. Baik, ada sedikit pengkodingan yang tadi kita bahas. Di sini versi model prediksi cluster. Akurasi logistik 97,5%, naik biasa 9,5%. Kemudian ini pengodingannya, sintaknya. Klasifikasi report, regresi logistik, itu ada tadi precision, recall, advanced score, support, yang tadi kita bahas di awal. Kemudian ada akurasi, makro FG, WK FG. Yang lab pseudo, logistik 0,3162. Ini ada hasil segmentasi pelanggan menggunakan K-means clustering. Ada cluster 0, 1, 2 yang tadi kita bahas di awal. Dan skor pengeluaran konsumtif 1/100. Sementara yang bawah ini pendapatan tahunan e-commerce atau K dolar. Codingan yang kedua, import libraries. Kemudian ada simulasi dataset, metode dummy, skor belanja, pendapatan, kemudian 3 pemrosesan clustering dan K-means. Ini ada scaling fitur, terus menerapkan K-means, tentukan cluster hemat target sultan, tadi kita bahas di awal. Pemilihan data, kemudian klasifikasi, regresi logistik, naive Bayes, Gaussian NB. Kemudian ini outputnya, akurasi regresi logistik 100%, akurasi naive Bayes 97,5%. Laporan regresi logistik, precision, recall, advanced score, support. Kemudian hasil segmentasi pelanggan K-means. Tadi ada cluster 1, cluster 2, cluster 3. Oh maaf, cluster 0, 1, 2. Kemudian ketiga, set sheet agar hasil random konsisten. Kemudian kita masuk ke cluster 1, bertarget pendapatan menengah. Jadi kita bahas di awal. Kemudian cluster 2, untuk sultan tinggi, pengeluaran tinggi. Jadi kita bagi cluster, ada cluster 0, 1, 2. 0, 1, 2, ada grup hemat, target, dan sultan.
Gue membuat scatter plot. Ini scatter plot pendapatan tahunan, dia nama cluster, kemudian customizasi grafik untuk laporan. Udah ini outputnya, grafik segmentasi pelanggan e-commerce hasil Gimin. Ini skor pengeluaran 1 sampai 100, kemudian pendapatan tahunan dalam ribuan. Oke. Segmentasi pelanggan cluster 0, 1, 2. Ini grup hemat itu sekitar pendapatan tahunan 80 sampai 120. Ini pengeluaran pelanggannya 0 sampai 40. Kemudian cluster 1 grup target ini 40 sampai 70. Kemudian skor pengeluaran pelanggan itu 40 sampai 60. Kemudian ada cluster 2 sultan. Nah, ini skor pengeluaran pelanggan 1 sampai 100, 80 sampai 100. Kemudian pendapatan tahunannya dalam ribuan. Oke. Itu 80 sampai 120. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.